Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngulik. Kembali lagi kita di program ngobrol seputar pelayanan publik. Kali ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Kita sudah di penghujung Ramadan dan sudah sangat dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi ada yang menarik, meskipun kita akan libur panjang, tetapi Ombudsman kembali hadir. Kita akan bincang terkait dengan pengelolaan pengaduan masyarakat. Kali ini saya ditemani oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bapak Bobi Hamzah Rafinus. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Bella. Sehat Pak ya? Alhamdulillah baik. Bapak, teman-teman atau masyarakat ingin mengetahui Pak, sebetulnya pengelolaan pengaduan masyarakat di Ombudsman itu seperti apa sih Pak? Dan apa mungkin bedanya dengan pengaduan yang ada di seluruh instansi penyelenggara? Mungkin itu Pak. Pengelolaan pengaduan masyarakat pada semua instansi itu adalah pintu depan bagi masyarakat menyampaikan keluhan, tanggapan, masukan. Apa yang spesifik bagi Ombudsman? Bahwa Ombudsman itu menerima keluhan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik. Jadi bukan hanya terkait dengan kinerja Ombudsman, tetapi juga kinerja dari seluruh penyelenggara pelayanan publik. Apakah itu menyangkut barang publik, jasa publik, ataupun administrasi. Jadi tentu melihat cakupan yang diterima oleh Ombudsman, maka aduan yang diterima itu akan lebih luas substansinya dan juga asalnya. Bisa berasal baik itu dari dalam negeri, kadang-kadang ada 1-2 juga dari luar negeri. Oke, Pak. Dan tentu juga mengenai instansi yang dilaporkan, ya. Jadi mulai pemerintah desa hingga kementerian lembaga. Ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan Bapak sebut barang jasa administrasi. Nah, untuk yang barang jasa administrasi ini Pak, tren laporan di 2021 sampai 2024 itu seperti apa Pak? Jadi kita bisa melihat dari beberapa aspek. Ya, jadi kalau kita melihat dari aspek instansi yang dilaporkan atau istilah di Ombudsman instansi terlapor, itu paling banyak adalah pemerintah daerah. Oke Pak, pemerintah daerah. Tentu ini juga tidak terlepas bahwa memang instansi pemerintah daerah itu yang paling banyak di negara kita. Ada sekitar lebih dari 500 pemerintah kabupaten, kota-kabupaten dan kota, ya, dan ribuan pemerintah desa, ya. Dari sisi institusinya, dari sisi dugaan maladministrasinya, itu yang paling banyak adalah dugaan mal penundaan berlarut dan dugaan mal administrasi tidak memberikan pelayanan. Sedangkan kalau dari sisi substansi yang dilaporkan itu banyak menyangkut mengenai masalah pertanahan, masalah kepegawaian, dan juga menyangkut masalah kepolisian dan beberapa hal yang lain seperti perizinan, kemudian mengenai pendidikan dan juga mengenai kesehatan. Oke Pak, berarti Pemda ya Pak ya, yang menduduki tangga teratas sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Betul. Kemudian Pak, kalau dia lebih banyak, apakah yang jumlah laporannya sedikit ini udah oke gitu Pak pengaduannya? Ya, jadi Ombudsman pada tahun 2023 itu sempat melakukan pengamatan, ya, berdasarkan berapa banyak laporan yang dikirimkan oleh seluruh daerah. Jadi ada daerah yang dalam periode 2019 sampai 2023 itu memang mengirimkannya lebih
dari 200 selama 4 tahun tersebut. Ada juga yang daerah yang belum pernah penduduknya itu mengirimkan aduan kepada ombudsman. Ya. Kalau dilihat persentasenya, bisa dikatakan bahwa daerah yang banyak mengirimkan, penduduknya banyak mengirimkan aduan kepada ombudsman itu baru sekitar 20%. Oke, Pak. Masih sekitar 60% itu relatif rendah menyampaikan laporan kepada ombudsman. Itu kenapa, Pak, biasanya, Pak? Jadi tentu ada faktor yang menyangkut geografis. Ya, kita mengenal ada daerah tertinggal, terluar, ya, dan terpencil. Namun juga ada yang terkait dengan faktor edukasi dari penduduk wilayah tersebut. Dan yang berikutnya adalah tentu menyangkut aksesibilitas, yaitu dalam era digital ini mestinya ya itu meskipun daerah jauh itu masih bisa menggunakan fasilitas internet misalnya, tapi kita masih menemukan istilahnya blank spot, ya, daerah-daerah yang memang belum terjangkau layanan internet. Ya. Itu beberapa faktornya. Pak, ini kan ombudsman sudah punya kantor perwakilan nih, Pak. Nah, ini masyarakat juga sudah tahu, Pak, bahwa hampir seluruh, bahkan sudah seluruh, Pak, ya, provinsi kita punya kantor perwakilan. Kalau ada perbedaan barangkali, Pak, bagaimana tata cara? Pasti sama, Pak. Tetapi terkait dengan substansi yang bisa dilaporkan di tingkat pusat dan di perwakilan atau di daerah, seperti apa, Pak, yang bisa dibagikan kepada masyarakat? Ya, pertama secara umum ya, pengamatan kami bahwa sumber dari aduan itu memang jaraknya terhadap ibu kota provinsi itu belum begitu jauh. Jadi mayoritas aduan itu masih berasal dari penduduk yang berada di sekitar ibu kota provinsi. Ya. Jadi itu tantangan bagaimana mendorong ya penduduk yang relatif jauh dari ibu kota provinsi itu juga menyampaikan laporan. Mengenai ragam dari substansi tentu berbeda-beda. Ya. Namun tadi saya sampaikan secara nasional, ya, nasional itu berarti juga mencakup pemerintah pusat dan juga perwakilan-perwakilan. Itu memang banyak pada substansi menyangkut pertanahan, kepolisian, ya, kepegawaian, kemudian juga perizinan dan hal-hal yang merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah di tingkat daerah. Ya, apakah itu menyangkut pelayanan kependudukan, ya, kemudian pelayanan puskesmas dan juga menyangkut pendidikan baik tingkat SD sampai dengan SMA. Oke, Pak, berarti kalau boleh kita berikan info secara singkat, Pak, kepada masyarakat, artinya untuk laporan yang bisa dilaporkan di perwakilan itu domisilinya, Pak, ya, domisili kantor dari penyelenggara itu sendiri, barangkali seperti itu, Pak, ya. Kalau boleh lagi, Pak, ini masyarakat ingin tahu, Pak, laporan-laporan yang masuk ke ombudsman itu lebih banyak seperti apa, Pak? Apakah datang langsung? Apakah kemudian sudah aktif nih, Pak, online atau bagaimana, Pak? Iya, sebelum saya menjawab mengenai itu, mungkin perlu saya sampaikan bahwa ombudsman menerima laporan yang telah sebelumnya dilaporkan kepada penyelenggara layanan publik tersebut. Ya, iya. Jadi ombudsman tidak langsung menerima laporan pelayanan publik dari masyarakat sebelum disampaikan kepada penyelenggara, apakah itu PLN, apakah itu PDAM atau dinas-dinas yang terkait. Ya. Nah, kemudian
mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu lebih banyak di mana Pak yang mengadu langsung atau ya bagaimana mengenai Pak? aksesibilitas. Ya. Memang statistik yang ada menunjukkan masih banyak masyarakat yang mengirim melalui surat, Oke. ya. Kemudian ada juga yang datang langsung, dan mulai bertambah yang melalui email, melalui WhatsApp, ya, dan juga melalui telepon, ya. Nah, tentu dalam era digital sekarang ini kami berharap semakin banyak yang menggunakan fasilitas online, baik itu email, WhatsApp, dan juga melalui website yang sudah disediakan oleh Ombudsman. Jadi Ombudsman itu misalnya menyediakan hotline 137, Oke Pak. ya, untuk masyarakat bisa langsung menelpon apabila mengalami pelayanan publik yang dirasakan belum berkualitas. Ya. Pak Wakah, kita boleh lihat data sebentar Pak ya. Baik, Ini baik. ternyata Pak, data laporan masyarakat berdasarkan cara penyampaian. Ini nyambung nih Bapak tadi sampaikan on the spot, akses ada 2.492. Ya. Mungkin bisa dibagikan Pak, 2.492 ini apa Pak substansi yang paling banyak? Kemudian surat 2432. Ya. Sampai kemudian pada akhirnya juga ada Pak konsultasi daring, span lapor juga masuk Pak. Betul. Apakah semuanya Pemda Pak? Atau seperti apa Pak instansi yang paling banyak nih? Ya, jadi on the spot ini memang berhubungan langsung dengan lokasi diadakannya kegiatan on the spot. Oke Pak. Jadi kita kadang-kadang mengadakan pada acara misalnya Car Free Day misalnya, ya. Tentu masyarakat yang hadir di Car Free Day lebih banyak menyampaikan hal yang mereka alami sehari-hari, dan itu biasanya menyangkut pemerintah dari tingkat desa, ya, tingkat kota, kecamatan, ya, karena itu yang pelayanan yang sifatnya administratif, ya. Namun juga ada juga yang menyangkut barang publik seperti air minum, listrik, dan sebagainya, ya. Jadi boleh saya katakan bahwa untuk yang on the spot itu memang lebih banyak pada level pemerintah daerah. Oke Pak, ini menarik Pak. Baik itu datang langsung, online, bahkan Ombudsman jemput bola, aduan tertingginya adalah Pemda Pak. Betul. Ini kan kepala daerah kita Pak, semuanya baru dilantik nih Pak. Betul, betul. Kita punya pejabat baru, kepala daerah baru. Kalau boleh Pak, ada pesan khusus tidak Pak dari Bapak selaku Wakil Ketua Ombudsman untuk kepala daerah terpilih Pak di seluruh Indonesia? Baik, jadi tentu ini momentum yang baik sekali untuk pemerintah, khususnya kepala daerah yang baru dipilih, ya, bahwa aduan masyarakat, ya, terkait dengan pelayanan publik itu merupakan masukan yang berharga, ya, di dalam para kepala daerah ini menunjukkan kinerjanya, apakah dalam jangka pendek, katakanlah 100 hari kerja, Betul, ya, iya. ataupun dalam jangka yang lebih panjang 1 tahun hingga 5 tahun. Karena aduan masyarakat itu cermin dari fakta, ya, realitas kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari, ya. Tentu untuk menumbuhkan kepercayaan akan kinerja kepala daerah, maka perhatian terhadap penyelesaian aduan itu menjadi sangat penting, ya, karena dari langkah-langkah penyelesaian dan hasil-hasilnya itulah kemudian masyarakat bisa menilai kapabilitas, ya, dan juga harapan yang bisa
berikan ya kepada kepala daerah yang baru. Oke Pak, berat juga Pak ya tugas kepala daerah terpilih saat ini Pak. Pak, tidak terasa Pak, kita sudah 15 menit lebih. Ya. Tentu yang ditunggu-tunggu masyarakat karena ini momentumnya sudah dekat sekali Pak dengan Idul Fitri. Apakah Ombudsman juga membuka posko pengaduan Pak untuk melihat kesiapan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri ini? Ya, Ombudsman setiap tahun itu mengadakan kegiatan on the spot ya terkait dengan perayaan hari-hari besar, sebenarnya tidak terbatas pada Idul Fitri, tapi juga hari besar yang lain seperti Natal, Tahun Baru. Ya. Kenapa kita memberikan perhatian? Karena pada hari-hari besar nasional inilah aktivitas masyarakat meningkat yang tentu membutuhkan pelayanan publik yang tidak sebagaimana kondisi yang normal ya. Jadi kesiapan, kesigapan ya. Maksud saya kesiapan itu adalah bagaimana prasarana dan sarana itu diperbaiki ya. Dipastikan bahwa sisi keselamatan dan kenyamanannya juga semakin baik. Iya. Sedangkan kesigapan itu lebih kepada bagaimana para pelaksana, penyelenggara dari mulai stasiun kereta api, kemudian pelayanan kesehatan ya sampai dengan pelayanan di masing-masing tempat tujuan ya. Dan dengan volume yang besar yang datang ke suatu wilayah, maka kesiapan dalam hal misalnya kebersihan, Betul, ya, iya. kelancaran lalu lintas, Nah, ya, penting tuh Pak. dan juga ketersediaan seperti misalnya akomodasi, hotel dan juga restoran, ya itu diharapkan menjadi perhatian dari pemerintah daerah, ya, sehingga masyarakat bisa menggunakan momentum hari raya ini dengan bahagia, dengan nyaman ya. Dan tentu ini juga akan memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi dan sosial di daerah-daerah tujuan. Betul. Baik Pak Wakah, kita sudah di penghujung acara nih Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya kepada masyarakat yang sedang menyaksikan Ngulik. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Pak ya, karena nanti kita segera merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat libur panjang dan jangan lupa untuk tadi kata Pak Wakah, jaga kesehatan, jaga keamanan, jaga ketertiban. Dan bagi kepala daerah punya tugas yang cukup banyak, berat, tetapi harus tetap optimis. Dan sebagai informasi kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia punya kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi. Masyarakat bisa menggunakan haknya untuk menyampaikan pengaduan, baik itu datang langsung ke kantor Ombudsman maupun kita juga punya call center 137 dan WhatsApp di 0821373737. 37-nya 4 kali Pak Wakah. Ya, jadi pelayanannya Ombudsman itu 247. 247 untuk pelayanannya. 24 jam 7 hari. Iya. Jadi itu Pak ya kata kuncinya 247, 24 jam dan 7 hari. Baik, Bapak terima kasih banyak Pak atas waktunya ngobrol-ngobrol di Ngulik. Bapak sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa. Saya Belinda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.